Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 18 April, ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran gambaran dari pernikahan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Matius 25 ayat 10. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Amin. Silakan membaca Yohanes 2 ayat 1-11, Matius 22 ayat 1-14, 2 Korintus 11 ayat 1-5, dan Matius 25 ayat 1-13. Setelah menyadari betapa banyak data yang tersedia di bagian lain Alkitab untuk membantu kita memperluas pemahaman tentang nubuatan, kita mungkin tergoda untuk menerapkannya secara berlebihan. Selama berabad-abad, beberapa orang Kristen telah menekankan simbolisme dan gambaran yang ditemukan dalam cerita-cerita Alkitab sampai pada titik di mana mereka secara virtual mulai memperlakukan narasi sejarah sebagai mitos, sementara lapisan makna dapat ditemukan hampir di mana-mana dalam kitab suci. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan memiliki cara untuk mengambil peristiwa nyata yang melibatkan orang-orang nyata dan menggunakan mereka untuk mengajari kita hal-hal tentang interaksi Tuhan di masa depan dengan gereja. Pesta pernikahan di Kana, misalnya, dapat memberikan wawasan tentang metafora pernikahan yang digunakan oleh nubuatan, tetapi pernikahan itu adalah peristiwa yang harfiah. Di dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 148 dikatakan, firman Kristus mencukupkan persediaan untuk pesta itu. Demikianlah limpahnya persediaan rahmat-Nya untuk menghapuskan segala kejahatan manusia, serta membaharui dan memelihara jiwa. Atau seperti yang dia tulis di Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Berikut kutipan Alfa dan Omega jilid 5, halaman 241. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Allah telah memberikan perkara-perkara ini kepada kita, dan berkat-Nya akan menyertai orang yang dengan tekun dan setia mempelajari nubuatan-nubuatan kitab suci. Berikut ini adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, dalam Yohanes 2 ayat 1-11, ada banyak elemen dalam Injil Yohanes yang membayangkan pekerjaan Kristus di masa depan, dan para komentator telah memperhatikan cara yang disengaja di mana Yohanes menggerakkan para pembacanya maju ke salib. Diskusikan bahwa berbagai aspek karakter Kristus dan kerajaan masa depan diperlihatkan dalam cerita ini, serta apa yang diajarkan tentang rencana keselamatan atau tentang pesta pernikahan terakhir yang telah dijanjikan kepada anak Allah. Yang kedua, perumpamaan tentang 10 anak darah dikenal luas dan sangat dicintai oleh para pelajar Alkitab. Diskusikan hal yang diajarkan cerita penting ini kepada kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dari kondisi bahwa pengantin pria terlambat, diskusikan apa pelajaran dari perumpamaan ini
tentang hubungan pribadi kita dengan Kristus versus cara Kristus berhubungan dengan gereja secara terpadu. Yang ketiga, diskusikan praktek-praktek tidak benar dari luar yang telah masuk ke dalam kekristenan, selain yang sudah jelas, yaitu hari Minggu, berlawanan dengan Sabat Alkitabiah, apalagi kepercayaan-kepercayaan tidak benar yang sudah masuk. Bagaimana ajaran-ajaran itu masuk dan apa yang dapat kita lakukan tidak hanya untuk melindungi diri kita dari ajaran-ajaran tersebut, tetapi juga untuk membantu orang lain melihat kebenaran sesungguhnya. Pelajari bahwa pekabaran 3 malaikat membantu orang-orang melihat kepercayaan-kepercayaan salah yang telah masuk. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 2. Tuhan memberkati kita semua.